Hai guys, jadi aku mau cerita tentang kamera aku yang kemarin jatuh dalam kloset WC guys. Jadi kita ceritanya tuh pergi ke satu acara gitu. Nah, aku tuh numpang buang air kecil di WC umumnya. Awalnya aku tuh bawa kamera aku ini, aku taruh ke dalam kocek dan kocek aku itu kayaknya, padahal itu dalam loh kocek jaketnya, cuma nggak aku kancingin. Jadi pas aku mau duduk pipis gitu, kameranya tuh jatuh entah gimana, intinya jatuh aja gitu, mungkin pas jaketnya keangkat gitu, jadi kayak keluar gitu ya kan, nggak sengaja aku denger suara gedebuk gitu kan. Aku kira kayak ada HP orang lah di sebelah aku yang jatuh, tapi tuh suaranya kenceng banget gitu sampai bikin aku kaget dan aku nggak berpikir kalau itu adalah kamera aku. Nah, akhirnya aku keluar dari WC nih, aku udah kayak yang, loh mana nih kamera aku, mungkin di dalam tas deh. Pas aku cek dalam tas aku tuh nggak ada kameranya sama sekali. Aku tanya suami aku, tadi kameranya kamu yang pegang nggak? Nggak, kan barusan aku kasihin ke kamu, kayak gitu kan. Nah, panik dah tuh kan. Habis itu kata suami aku, mungkin jatuh di dalam WC nggak sih? Nggak mungkin, kalau misalnya tadi aku pipisnya di sini, aku bilang. Cuma tadi ada orang di sini sebelum pas aku keluar, ada orang lagi yang masuk, mungkin udah diambil atau dicuri atau nggak tahu dah, pokoknya itu udah bener-bener pasrah dah. Nah, akhirnya suami aku tuh inisiatif buat ngecek ke dalam eh, tong penampungan orang pipis. Mungkin belum ada pup ya, syukurnya waktu itu. Dan akhirnya suami aku masukin tangan ke dalam tong itu dan dia dapet, ketemu deh tuh kameranya. Cuma sudah kayak udah mati total karena kan ada di dalam tong penampungan itu ada cairan berwarna biru, cairan khusus gitu biar atau pipisan orang tuh nggak bau gitu, ngerti kan guys? Nah, dan cairannya itu bercampur aduk lah tuh sama pipis-pipisnya orang-orang yang ada di sana. Nah, itulah yang menyebabkan kamera aku rusak, mati total. Tapi ada keuntungan tersendiri guys, karena kamera aku itu sebelumnya udah pernah jatuh, udah pernah kejedot, banyak lecetnya juga. Dan ya udah, mungkin memang sudah waktunya untuk ganti ya. Untungnya suami aku itu beli asuransi. Harus asuransinya tuh dibayar per bulan ya guys, kayak protection plan kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, akhirnya diklaim sama suami aku karena kita belinya waktu itu di Amazon. Jadi suami aku klaim di orang Amazon. Orang Amazon bilang kalau kameranya itu nggak bisa diperbaiki sama sekali, dan kalaupun mau ditunggu ya kelamaan gitu karena harus dikirim lagi ke perusahaan DJI-nya. Nanti mereka ngecek ini bla 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 segala macam. Akhirnya mereka kasih option untuk mau dikirimin lagi kamera baru atau balikin dalam bentuk voucher gitu, uangnya ya full refund. Dan akhirnya ya udah, suami aku milih untuk ambil kamera baru karena ya aku perlu guys kamera ini. Aku sebenarnya bisa aja ngonten pakai HP, cuma kalau kamera ini dia punya tracking face tuh, dia ngikutin aku kemanapun aku pergi. Dan HP tuh nggak bisa. Kalau HP pun bisa, ya harus pakai gimbal lagi, beli lagi, dan ribet lah pokoknya. Intinya kamera ini sangat-sangat handy, easy to use, kecil juga, nggak ribet, gampang dibawa kemana-mana, meskipun sensitif banget di bagian gimbalnya karena kejedot aja tuh langsung error. But iya, kalau misalnya kalian mau beli kamera yang kayak gini tuh wajib beli asuransi atau protection plan guys, biar kalau misalnya ada apa-apa kalian bisa claim dan ganti baru atau perbaiki gitu. So ya, ini